Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat aja kan? Oke, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang bermateri silabus dan RPP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok saya, termasuk saya sendiri, yaitu Mat Saleh. Saya Iqbal Nasrullah. Saya Maulana. Oke, untuk tidak membawa waktu lagi, mari kita melihat penjelasan dari materi silabus dan RPP. Pertama, apa sih pengertian itu silabus dan RPP? Silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu, apa sih RPP itu? RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Oke, untuk lebih pahamnya lagi akan dilanjutkan oleh penjelasan tentang unsur-unsur silabus oleh Maulana. Baiklah, kembali lagi kepada saya. Maulana akan menjelaskan unsur-unsur silabus. Hubungan logis antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berikut beberapa komponen yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kompetensi inti, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikator kompetensi, materi pokok pembelajaran, yang keenam penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, kompetensi inti ini adalah kompetensi merupakan gambaran yang mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, indikator kompetensi. Indikator kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keempat, materi pokok. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima ini pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang keenam ada penilaian. Nah, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini disesuaikan dengan sejumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber lain yang relevan. Itu saja unsur-unsur silabus yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Nasrullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih.
Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut. 1. Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, dan mata pelajaran serta jumlah pertemuan. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 4. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar oleh peserta didik. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang umum diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah pendahuluan yang mencakup pengenalan masalah dan materi ajar kepada peserta didik. Inti yang mencakup peserta didik mempelajari materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Lalu penutup yang mencakup rangkuman, kesimpulan, refleksi, serta umpan balik setelah proses pembelajaran. 10. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 11. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang terakhir, 12. Pengesahan. Pengesahan merupakan tanda bahwa RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut sudah disetujui. Pengesahan ini terdiri dari tanda tangan guru mata pelajaran dan diketahui oleh kepala sekolah, serta dicap oleh institusi sekolah.